Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gaman Agasta, NIM 118210035. Yang terhormat Bapak Ahmad Yudi STMT selaku pembimbing 1. Lalu yang terhormat kepada Bapak Nugraha Bintang Wirawan STMT selaku pembimbing 2. Yang terakhir yang terhormat Ibu Siska Priwelni STMT selaku dosen penguji. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Pemanfaatan material zeolit dengan aktivasi kimiawi sebagai bahan pengganti semen. Topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama untuk bab 1 pendahuluan. Di sana terdapat latar belakang, lalu rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu untuk bab 2 tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu dan landasan teori. Lalu untuk bab 3 yaitu metode penelitian terdapat bagan alir dan persiapan dan pengujian alat bahan. Lalu untuk bab 4 hasil dan bahasan terdapat hasil pengujian properties bahan, mix design, dan hasil pengujian benda uji. Lalu yang terakhir, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, terdapat kesimpulan dan saran. Kemudian yaitu latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu adalah dikarenakan berkembangnya infrastruktur Indonesia pada zaman ini, mengikuti zaman, yang mengakibatkan penggunaan beton semakin tinggi untuk pada setiap infrastruktur yang dibangun. Dan di mana dibutuhkannya bahan alternatif, yaitu pada penelitian ini saya menggunakan zeolit, dikarenakan di Indonesia terdapat cadangan zeolit yang cukup tinggi. Supaya zeolit ini dapat berfungsi dengan baik sebagai bahan pengganti semen, dibutuhkan aktivasi. Aktivasi sendiri ini yang saya gunakan menggunakan kandungan NaOH, dengan larutan NaOH sebagai aktivator. Lalu rumusan masalah yang pertama, berapa besar nilai kuat tekan dari variasi persentase penambahan zeolit pada campuran beton dengan umur 28 hari? Lalu yang kedua, bagaimana persentase zeolit terbaik untuk mendapatkan beton dengan kuat tekan yang tertinggi pada beton umur 28 hari? Lalu yang terakhir, bagaimana hubungan antara berat volume dengan kuat tekan yang dihasilkan? Lalu tujuan penelitian, yang pertama untuk mendapat informasi berapa besar nilai kuat tekan beton dari variasi persentase penambahan zeolit pada campuran beton dengan umur 28 hari, lalu untuk mengetahui persentase zeolit terbaik untuk mendapatkan beton dengan kuat tekan yang tertinggi pada beton umur 28 hari, lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui hubungan antara berat volume dengan kuat tekan yang dihasilkan. Ruang lingkup penelitian, yaitu yang pertama adalah pembuatan beton yang berdasarkan acuan SNI 7656 tahun 2012. Yang kedua, pembuatan beton dengan zeolit sebagai pengganti sebagian semen. Yang ketiga, variasi persentase penggunaan zeolit sebagai pengganti semen sebesar 0%, 10%, 20%, dan 30% maksud saya. Dan yang keempat, masing-masing variasi persentase penggunaan zeolit menggunakan 3 sampel benda uji. Lalu yang kelima, penelitian dilaksanakan di Laboratorium Struktur Lantai 1, Laboratorium Teknik ITERA. Lalu yang terakhir, kekuatan beton yang ditinjau adalah nilai kuat tekan dengan umur beton sudah mencapai 28 hari. Manfaat penelitian kali ini adalah yang pertama, didapatkannya nilai kuat tekan beton yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat beton ramah lingkungan. Lalu yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi terkait pengolahan beton ramah lingkungan untuk mengurangi bahan kimia. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Penelitian terdahulu, yaitu yang saya kutip ini adalah penggunaan persentase zeolit yang dilakukan oleh Ika Febrianto tahun 2011. Zeolit sebagai bahan semen untuk persentase 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Masing-masing persentase dibuat sebanyak 3 buah. Didapatkan bahwa hasil maksimal kuat tekan yang didapat dari substitusi semen dengan zeolit sebanyak 10% yaitu 31,123 MPa. Penambahan zeolit semakin tinggi menghasilkan angka kuat tekan dan mor menurun. Dan belum adanya penggunaan aktivasi zeolit pada penelitian ini. Yang kedua yang dilakukan oleh Iqbal tahun 2018, menggunakan zeolit sebagai material substitusi semen dengan ragam pemakaian persentase sebanyak 0%, 5%, 10%, dan 15% dari berat total semen yang digunakan pada campuran beton. Kadar optimum pengganti zeolit adalah dengan persentase 10%, yaitu dengan hasil kuat tekan 37,87 MPa. Lalu yang kedua, penelitian terdahulu yang saya kutip adalah penggunaan konsentrasi NaOH.
Al-Mutaki tahun 2019 menggunakan variasi konsentrasi larutan kimia NaOH 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, dan 2,5 m. Pada konsentrasi 1 m ini, nilai SiO2 berada pada tingkat tertinggi yaitu 72,682% dan menurun fluktuatif seiring dengan pertambahan konsentrasi. Lalu yang kedua, Laeli Kurniasari pada tahun 2019 menggunakan konsentrasi larutan kimia natrium hidroksida 0,5, 1, 1,5, dan 2 m. Didapat bahwa aktivasi terbaik adalah dengan NaOH 1 m dan dipanaskan dengan suhu 700 derajat dengan besar nilai daya absorpsi yaitu sebesar 0,171 gram uap air per gram absorb. Maka kesimpulan penggunaan konsentrasi zeolit yang saya gunakan di sini adalah menggunakan 1 m. Dari beberapa jurnal yang saya jadikan acuan, saya menggunakan 1 m NaOH sebagai aktivator zeolit. Berikut saya tampilkan tabel dan grafiknya. Walaupun hanya sedikit, namun kita dapat melihat bahwa nilai SiO2 terbaik didapatkan pada konsentrasi 1 m. Lalu untuk penggunaan persentase zeolit, saya menggunakan 10%, 20%, dan 30%. Dari beberapa jurnal yang saya dapat, saya menyimpulkan bahwa penggunaan konsentrasi yang paling optimal adalah sebagai berikut. Karena dengan gap 10% ini, kita dapat mendapatkan kotakan yang cukup baik pada persentase 10%. Beton ialah kombinasi antara berbagai tipe semen, agregat kasar, agregat halus, serta air dengan ataupun tanpa material penambah yang bangun massa yang padat. Karakteristik beton memberikan keuntungan dibandingkan bahan bangunan yang lain. Misalnya, kuat tekannya yang terkategori besar menyebabkan bila digabungkan dengan baja tulangan dengan tingkat kuat tarik yang besar, bisa digunakan untuk struktur berat. Tetapi bersama dengan kelebihan, ada pula kelemahan dari beton itu sendiri, ialah semacam disebutkan di atas, beton memiliki kekuatan tarik yang kecil sehingga dibutuhkan bantuan dari baja tulangan untuk menopang gaya tarik. Pada riset kali ini, beton yang digunakan adalah beton jenis normal, yaitu merupakan beton yang memiliki berat isi 2.200 sampai 2.500 kg per meter kubik, dan memakai gaya agregat alami yang terlebih dahulu dipecahkan. Karakteristik zeolit, zeolit adalah senyawa zat kimia aluminium silikat berhidrat dengan kation natrium, kalium, dan barium. Karakteristik zeolit di sini ada 5, yaitu pertama, mudah melepaskan air saat dipanaskan. Yang kedua, dapat mengikat kembali air di udara lembab. Yang ketiga, mudah untuk melepaskan natrium yang dapat diganti oleh magnesium dan kalsium yang terikat. Lalu yang keempat, kandungan silika yang cukup tinggi selaras dengan semen. Lalu yang kelima, dapat menjadi pozolan, yaitu pengganti semen dengan persentase tertentu. Aktivasi zeolit, terdapat 3 jenis aktivasi kimia zeolit, yaitu menggunakan metode fisik, metode larutan asam, dan basah. Aktivasi kimia dilakukan dengan 2 metode, yaitu menggunakan larutan asam dan menggunakan larutan basah. Kedua metode tersebut sama-sama melarutkan zeolit dengan kedua larutan kimia. Hasil riset terdahulu memperlihatkan hasil aktivasi zeolit dengan metode fisik memberi daya absorpsi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan aktivasi metode basah. Zeolit yang sudah teraktivasi lalu dapat digunakan sebagai adsorb isoproksilantat dan ion sulfat. Berikut diagram alir pada penelitian saya kali ini yang akan saya lanjutkan. Itu persiapan bahan. Yang pertama semen, kemudian berat jenis semen, lalu pengecekan tanggal semen, lalu pengecekan gumpalan semen, lalu yang terakhir semen dengan kondisi baik akan mengapung di saat sebelum turun ke dasar ketika dituangkan pada permukaan air. Lalu untuk agregat halus, terdapat pemeriksaan kadar air, pemeriksaan berat jenis, analisis saringan, pemeriksaan kadar lumpur, dan pemeriksaan kandungan zat organik. Untuk zeolit, dapat pemeriksaan berat jenis, lalu pemeriksaan kandungan zeolit dengan pengujian XRF, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kandungan kimia yang terkandung dalam zeolit, lalu pengecekan zeolit secara visual dengan ciri-ciri butiran halus lolos saringan nomor 4. Lalu agregat kasar, pemeriksaan kadar air, pemeriksaan berat jenis, analisis saringan, dan pemeriksaan berat volume. Lalu yang terakhir air adalah berdasarkan PBI 1971, air diperiksa secara visual, yaitu air tidak diperkenalkan memiliki kandungan asam, berbagai macam jenis garam, minyak, alkali, dan berbagai macam bahan organis dan bahan lain yang mampu merusak baja tulangan dan atau beton.
Proses aktivasi zeolit, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan aktivasi, yaitu bahan zeolit yang akan diaktifasi dipersiapkan larutan basa dengan konsentrasi NaOH sebesar 1 M, lalu zeolit dilarutkan, dicampurkan NaOH dengan suhu 100 derajat, lalu yang terakhir adalah pemilisan zeolit, zeolit alam lalu dibilas dengan menggunakan aquades, disaring lalu di oven hingga kering. Variasi substitusi zeolit, total benda uji adalah 12 dengan menggunakan cetakan silinder beton berdiameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Yang terdapat 3 benda uji per persentasenya, yaitu dari 0%-nya 3, lalu 10%-nya 3 juga, dan berikut selanjutnya. Untuk mendapatkan perhitungan job mix dengan SNI 7656-2012, terdapat urutan sebagai berikut, yaitu menentukan pertama kuat tekan beton, lalu menentukan nilai SLAM, lalu menentukan ukuran butir maksimum, lalu menentukan kebutuhan air, lalu mendapatkan W per C ratio, lalu mendapat nilai kadar semen, nilai fine modulus pasir, berat kering oven agregat, lalu volume agregat kasar, berat agregat kasar, lalu berat awal beton segar, lalu berat agregat halus, dan didapatkan terakhir koreksi campuran dengan JMF yang sudah dapat dihitung. Perhitungan JMF untuk kali ini adalah untuk per 1 molnya semen itu 1,96 kg, air 1,19 kg, agregat kasar 4,81 kg, dan agregat halus 5,23 kg. Hasil dan pembahasan untuk pelaksanaan pembuatan beton, yang pertama agregat halus. Nilai modulus halus dari hasil pemeriksaan analisis saringan agregat halus adalah 2,31, yaitu FM-nya 2,31, kadar lumpurnya 4%, kadar air 1,4%, berat volume yang didapat adalah 1.393,63 kg per meter kubik. Lalu untuk pemeriksaan berat jenis, untuk kering oven yaitu 2,57 gram, untuk SSD-nya 2,59 kg, dan berat jenis semuanya untuk 2,62 gram, serta penyerapan 0,8%. Untuk agregat kasar, kadar airnya 2,7,5%, lalu untuk book specific gravity-nya 2,35 gram, lalu berat jenis permukaan atau SSD-nya 2,412 gram, dan berat jenis semu 2,491 gram, serta penyerapan sebesar 2,25%. Berat volume yang didapat adalah 1.358,8 kg per meter kubik. Lalu analisis saringan FF atau FM yang didapat adalah 6,496. Untuk semen, yaitu berat jenisnya didapat adalah 3.150 kg per meter kubik. Lalu pemeriksaan visual yang dilakukan di awal memiliki kondisi yang baik, namun proses penyampuran dilakukan dengan jarak waktu yang lumayan lama, sehingga kondisi semen menjadi agak sedikit menggumpal. Semen yang menggumpal akan pengaruhi hasil kuat-tekan beton pada saat diuji. Untuk zeolit yang dipakai pada penelitian ini berasal dari CV Minatama dan kemasan dengan 50 kg, yang digunakan sebagai variasi bahan campuran beton. Adapun material ini dilakukan pengujian berat jenis yang didapat berat jenis zeolit sebesar 2.100 kg per meter kubik. Sini saya tampilkan grafik untuk nilai SLAM dibandingkan dengan variasi zeolit, menunjukkan penurunan nilai SLAM yang dapat menjadi indikasi workabilitas beton tersebut menurun. Lalu untuk kuat tekan yang didapat adalah menunjukkan peningkatan kuat tekan dengan penggantian semen dengan zeolit yang telah diaktifasi kimia terjadi pada penggantian semen oleh zeolit di kadar 10%, lalu menurun di persentase 20% dan 30%. Untuk berat volume dibandingkan dengan kuat tekan menunjukkan bahwa dalam kondisi lapangan, berat volume tidak selalu berpengaruh dalam kuat tekan beton yang dihasilkan. Yang dapat dilihat bahwa berat volume menurun secara statis, yaitu di arah zeolit 0% ke 30%, namun untuk kuat tekan sendiri naik pada persentase 10%, yang menunjukkan bahwa untuk berat volume ini sendiri tidak selalu berpengaruh dalam kuat tekan beton yang dihasilkan pada kondisi lapangan. Kesimpulan yaitu yang pertama, penggunaan zeolit 0%, 10%, 20%, 30% mempengaruhi kuat tekan yang dihasilkan. Nilai kuat tekan beton sebesar 25,67 MPa
26,79 MPa, 21,98 MPa, dan 17,17 MPa. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan, peningkatan kuat tekan dengan penggantian semen dengan zeolit yang telah diaktifasi kimia terjadi pada penggantian semen oleh zeolit di kadar 110%. Namun saat penggantian zeolit mencapai 20% dan 30%, kuat tekan mengalami penurunan. Maka berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan persentase penggantian semen oleh zeolit ada di persentase 10%. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 4.3, terdapat kadar maksimum variasi zeolit sebagai substitusi semen terhadap kuat tekan beton yaitu 10% dari berat semen, dan dapat meningkatkan kuat tekan beton. Berdasarkan hasil yang telah didapat dari hasil pengujian, didapatkan bahwa kuat tekan yang dihasilkan tidak selalu dipengaruhi oleh berat volume pada kondisi lapangan. Saran yang pertama, melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variasi zeolit agar menghasilkan data yang lebih bervariasi dan akurat. Lalu yang kedua, melakukan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan zeolit secara detail dan spesifik. Lalu yang ketiga, diperlukan uji XRF sesaat zeolit sudah melewati proses aktivasi. Terima kasih atas perhatiannya, untuk teman-teman dan Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.